Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi nih, Ustaz. Iya. Mau melanjutin yang kemarin, Ustaz. Siap. Bagaimana kabarnya Pak Tony? Alhamdulillah, Ustaz. Yang kemarin gimana? Kemarin sudah hafal ya? Insya Allah, Ustaz. Ada 3 kan ya, kemarin yang tahu situ. Nah, bentuk at-ta'awudz ya, al-isti'adzah. Pasti ada, betul. Coba bentuk yang panjang sudah hafal ya? Insya Allah. Ya, coba. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minas syaithanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Iya. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah. Berarti sudah ini ya, sudah paham maknanya juga ya? Belum nih, Ustaz. Mungkin bisa dijelasin sedikit, Ustaz. Apa tuh yang perlu dijelaskan? A'udzu billahi samii'il 'alim. A'udzu billahi samii'il 'alim. Itu maknanya apa? Min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi juga. Taib. Iya. As-Sami itu kan ya, As-Sami Al-Alim itu kan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala kan, yang husna. As-Sami artinya yang Maha mendengar secara umum ya. Al-Alim yang Maha mengetahui. Kalau min hamzihi ya, disebutkan oleh para ulama ya, artinya ya adalah jenis dari ya penyakit kegilaan gitu. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah taala menyebutkan as-sara'. As-sara' itu ya seperti epilepsi gitu, penyakit epilepsi tahu ya. Kalau nafakh itu dari al-kibar, kesombongan. Ya. Kalau nafath ya pakai tha itu asy-syair, syair. Tapi syairnya yang al-madhmum, yang tercela. Ya, ini semua dari syaitan, dihembuskan oleh syaitan, dan kita berlindung dari semua ini. Itu sih secara umum ya maknanya. Terus sekarang mau apa nih, Pak Tony? Lanjut, Ustaz. Gimana, Ustaz? Apa ke Al-Fatihah atau gimana, Ustaz? Taib. Ya, kita lanjut ya berarti. Berarti al-isti'adzah sudah kelar nih ya. Ta'awudz sudah kelar. Sekarang kita masuk ke al-basmalah ya. Al-basmalah yaitu ya dari kata basmala yubasmilu ya kan? Basmalatan. Nah, itu apa namanya? Isim masdarnya ya, isim masdarnya. Dan kalimatnya bismillahirrahmanirrahim. Dan di Al-Qur'an setiap surah dimulai dengan al-basmalah ya. Setiap surah dimulai dengan al-basmalah kecuali surah At-Taubah ya? Sahih, At-Taubah atau surah Bara'ah. Ya, tidak dimulai dengan basmalah. Dan di dalam surah Al-Fatihah ya, itu al-basmalah di sebagian besar mushaf dimasukkan ke dalam ayat yang pertama. Ya. Berarti bagian dari Al-Fatihah. Bagian dari Al-Fatihah di sebagian mushaf ya. Dan al-basmalah sepakat para ulama merupakan ayat ya, salah satu ayat dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kemarin at-ta'awudz sepakat para ulama bentuk kalimat ta'awudz itu bukan bagian dari Al-Qur'anul Karim. Maka boleh tidak dibaca dengan tartil. Adapun basmalah harus ya, kita harus baca dengan tartil karena termasuk Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan warattilil Qur'ana tartila. Dan tartilkan Al-Qur'an itu secara tartil ya. Tartil secara ya, perlahan-lahan ya, dibaca dengan tidak terburu-buru, dengan mentajwidkan huruf-hurufnya ya, dan mengetahui juga di mana tempat berhenti dan memulainya juga. Itu secara ya, makna dari tartil. Ya, di sana ada al-basmalah, ada at-tasmiyah. Jangan sampai kita tertukar. Kalau al-basmalah bismillahirrahmanirrahim lengkap. Kalau at-tasmiyah Bismillah. Gitu. Bismillah ya. Kita mau makan bacanya basmalah apa tasmiyah? Tasmiyah. Tasmiyah, bismillah. Ketika mau menyembelih juga bismillah dan seterusnya. Taib, al-basmalah ya. Kalau kita lihat di Al-Qur'anul Karim ya, di mushaf itu ya, hurufnya yang pertama ba. Ya, huruf ba, kasrah, bi. Ya. Dan ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, mulut ya, mulut itu kita gerakan ya, mulut kita gerakan
Ya, ketika berharokat fathah maka kita gerakan ke gerakan terbuka. Kita buka mulut ya. Misalkan ya, kita buka misalkan hamzah fathah. A. Ya kan? Ketika dhammah kita monyongkan. U. Ya kan? Ketika kasrah seperti ini, kita turunkan rang bawahnya. I. Supaya apa? Supaya jelas ya, suara hurufnya jelas terdengar. Ini harokatnya fathah, dhammah apa kasrah. Dengan cara kita gerakan mulut ya, karena yang namanya baca Al-Qur'an itu seperti orang olahraga mulut. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala mengatakan illa riyadatum mri'in bifaqqihi. Ya, olahraga seseorang dengan mulutnya. Maka kita harus gerakan ya, bi. Ya, kita turunkan bi. Setelah itu sin. Bis, huruf sin itu tajam. Suara huruf sin itu tajam. Sifat dari huruf sin. Bismillahi. Ya. Bismillahi. Ya, ada lafaz ya, al-ismul ahsan Allah. Ya, lafzul Allah ya. Itu huruf lamnya kita tipiskan. Bismillahi, bukan bismillah. Karena sebelumnya huruf berharokat kasrah. Ya, jadi tipis lamnya. Dan setiap lafaz Allah, lamnya itu 2 harokat. Ya, walaupun kalau di mushaf cetakan Timur Tengah tidak kita dapati alif kecil yang menandakan dia mad, ya, panjang dibaca lebih dari 1 harokat, tapi sudah masyhur. Ya, dia dipanjangkan 2 harokat. Bismillahi. Ya, pakai h yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Bismillahir. Langsung masuk ke huruf ra. Hir. Ya, hirrah. Ra-nya tebal. Cara menebalkan huruf kemarin sudah kita pelajari. Bagaimana, Pak Tony? Dimonyongkan, dibuka ya, dimonyongkan gitu. Apanya yang dimonyongkan? Mulutnya. Bukan, ya. Cara menebalkan huruf itu supaya suara huruf tebal, lidah bagian belakang. Oh, di ke atas. Naikkan ke atas, ke langit-langit ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Roh ya, tebal rohnya karena dia berharokat fathah. Roh ini pakai h yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Kalau tadi tenggorokan bagian bawah, bismillahi. Sekarang ar-roh pakai yang tenggorokan tengah. Jangan sampai tertukar ya, jangan sampai tertukar karena kalau tertukar nanti ditakutkan maknanya menjadi berbeda, dan ini termasuk kalau mengubah makna kesalahan yang besar ya. Bismillahirrahmanirrahim, maknanya 2 harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim, kembali ro-nya tebal. Rahim, rahim bisa 2 harokat, rahim bisa 4 harokat, rahim bisa 6 harokat. Rahim gitu. Ya, coba sekarang kita praktekkan ya. Sudah ada teorinya. Ya, sudah paham insyaallah, tinggal prakteknya. Ya, biasanya orang ketika dipelajari teori belum tentu prakteknya lulus. Nah, makanya kita akan mempraktekannya. Silakan disimak. Ya, setelah itu diikuti. Kita mulai dari at-ta'awudz aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rah. Rah. Haknya dikeluarkan dari tengah ya. Rah. Nah, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rahim, him. Jangan masuk ke hidung. Jangan him, tapi him. Dia ya tempatnya di al-jauf namanya. Al-jauf itu rongga. Rongga yang memanjang dari ya mulut ke tenggorokan manusia. Coba diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah bagus ya, Pak Tony, tinggal diistiqomahkan itu. Seperti itu. Ya, dikunci, jangan berubah lagi.
Mungkin kita lanjut ya ke ayat yang kedua kali ya dalam surah Al-Fatihah. Yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Pak Tony silakan dibaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ya, bagus ya. Sudah bagus. Alhamdu. Ya, biasanya orang ya lamnya ini dipantulin. Al. Nah, sedangkan huruf lam ini bukan huruf qalqalah, bukan huruf pantulan. Alhamdu. Ya, begitu juga mim. Alhamdu. Nah, tapi tidak dipantulkan, ditahan. Alhamdu. Alhamdu lillahi. Ya, lillahi rabbil. Masuk ba-nya bertasdid. Rabbil a. Pakai huruf apa tuh? Ain. Pakai ain ya. Jangan sampai ya kita pakai hamzah. Nanti berubah artinya ya. Rabbil a. Huruf ain kemarin sudah kita pelajari di ta'awud, keluar dari tenggorokan bagian dari tengah. Ya. Iya, Rabbil a. A. Ya. Ada seperti yang ke belakang dikit. Ya, itu huruf ain ya. Rabbil a. A dua harokat ya. Alamin. Itu tadi ya mad arid li sukun namanya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Kalau 2 baca 2 terus panjangnya. Istiqamah. Dalam sekali baca. 4 terus, 6 terus. Jangan dicampur-campur sekali baca. Adapun kalau nanti di waktu yang lain mau mad arid li sukunnya 4, maka diperbolehkan. Maksudnya dalam satu surat gitu, Ustaz? Dalam satu baca. Lagi baca nih kita nih. Misalnya kita mau baca nih. Ya kan sekali waktu baca. Kalau kita pakai yang 2 ya udah 2 ya terus. 4 aja terus. Oh, selama bacanya? Iya, selama baca waktu itu, pada waktu itu. Adapun di waktu lain, boleh kita pakai yang 4 harokat gitu kan. Tapi istiqomah lagi, begitu. Ya, karena itu merupakan adab ketika membaca Al-Quranul Karim. Kata Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Ya, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Ya, lafaz ketika membaca itu sempurna. Ya, itu seperti itu, ya, sesuai, seimbang, ya. Jangan dicampur-campur. Salah satunya ini dalam panjang pendeknya. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ya kita cukupkan ayat pertama dan kedua dari surah Al-Fatihah ini. Terus sama pertanyaan satu. Orang membaca Quran itu kan setelah tahu ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Itu ada hukumnya nggak sih? Setelah ta'awud dia baca bismillah dulu baru basmalah. Basmalah baru ke ayatnya. Kan biasanya kadang lanjutan. Itu ada yang pakai basmalah, ada yang tidak. Itu ya. seperti apa? Kalau di awal surah, dia mulai dari awal surah, maka dia baca basmalah. Kalau nggak di awal surah? Kalau dia di pertengahan surah, maka ini kata para ulama khiyar. Ada pilihan, ya. Boleh baca basmalah, boleh juga enggak. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, mungkin ini ya. Atau kita praktekkan sedikit ya. Bismillah sama alhamdulillah ya. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil. Lamnya ditahan. Oh, lamnya ditahan. Tahdid. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, kalau nggak ditahan dia nanti mantul, ya kan? Mantul. Ya, ini mungkin yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa diajarkan ke keluarga, ke anak istri ya. Supaya menjadi amal jariah nantinya sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, mungkin kita tutup dengan doa majelis saja ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.